Selamat pagi teman-teman, Sobat Kalyana. Kita jumpa lagi ya di edisi kedua podcast Kalyana. Podcastnya para seniman dan musisi. Oke, seneng banget kita hari ini kedatangan tamu, kedatangan teman-teman. Mungkin kita malah hadir di rumahnya salah satu teman kita ini, namanya Mas Toto, Mbak Tutu, dan Mas Anggoro ya. Nah, siapakah beliau-beliau ini? Kayaknya kita harus melihat cuplikan kegiatan yang berjalan selama ini. Silakan. Dan inilah persembahan Padepokan Segar Jagad dengan cerita epos Ramayana Hanoman Moho Wiro. Dan sekarang udah tahu ya kegiatan beliau selama ini apa aja, karena selama ini beliau aktif di Sendratari Ramayana di Prambanan, teman-teman ya. Jadi apakah yang diperankan beliau di Sendratari tersebut? Boleh dong kenalan, Mas Toto, nama lengkapnya siapa? Mbak Tutu, Mas Anggoro, silakan. Mas Toto. Nama saya Antonius Hajar Wisnu Satoto. Saya alumnus Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kebetulan saya sampai sekarang menjadi koreografer dan juga menjadi penari. Dan kegiatan saya adalah di panggung Ramayana Prambanan dan juga di panggung-panggung pemerintah yang meluas. Oke, Mbak Tutu, silakan Mbak Tutu. Perkenalkan, nama saya Tutu Wisti Sabila, biasa dipanggil Tutu. Kalau di Ramayana biasanya saya berperan sebagai Dewi Sinta. Oh, Dewi Sinta seperti ini ya ternyata. Kita nggak bisa bayangin. Kalau rambutnya panjang itu rambut? Ya, nanti ada di tata riasnya, ada ditambah rambut. Oke. Monggo Mas Anggoro, jadi apa ya Mas Anggoro nih? Nama saya Anggoro Budiman. Saya di Ramayana sebagai Rahwana. Tenane Mas. Iya benar ya. Kelihatannya gagah sekali ya, ternyata ya langsing ternyata aslinya ya. Oke. Sekarang kita pengen tahu dong Mas, kita kan segmentasinya anak-anak muda. Pengen tahu siapa sih yang ada di balik wajah-wajah yang ganteng-ganteng, ayu-ayu, dan dengan kostum yang sangat megah gitu ya, dengan pementasan yang luar biasa. Nah itu Mas Toto sebagai pimpinan pimpinan di Yayasan Sekar Jagad. Yang di Yayasan Sekar Puri Ayodhya. Oke. Sekar Jagad ini adalah padepokan ataupun komunitas. Oke, Jadi pertama kali kapan sih dimulainya Mas Toto bergabung di Sendratari Ramayana ini? Baik Pak. Sejarahnya pripun Mas? Jadi begini, saya itu dulu kan dilahirkan di Prambanan ini pada tahun 1973 ya. Kebetulan saya dari kecil itu sering diajak bapak saya menari di Ramayana di Prambanan. Waktu itu masih di panggung yang sebelah timur di selatan Candi Prambanan itu ya. Kebetulan bapak saya juga di situ sebagai guru tari maupun guru karawitannya, dan juga termasuk salah satu pendiri Ramayana Prambanan di situ. Kemudian tahun 83 saya sudah ikut menari menjadi monyet kecil-kecil itu. Jadi terus setelah itu berproses, akhirnya saya masuk akademik Sekolah Menengah Seni Karawitan Indonesia di Yogyakarta dan mengambil jurusan tari. Setelah itu saya belajar mulai serius untuk mendalami dunia tari. Nah, setelah itu saya meneruskan lagi. Setelah lulus saya masuk di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Itu saya lulus tahun 98. Dan di situ saya sudah begitu banyak untuk bergaul dengan seniman-seniman besar seperti yang dari Surakarta, dari Yogyakarta, dari Jawa Barat. Akhirnya saya lebih tertarik dan saya menari di Prambanan ini betul-betul itu sebuah panggilan jiwa ya. Karena memang di Ramayana Prambanan ini ajangnya seniman tari dan karawitan untuk berunjuk gigi supaya ekspresi itu bisa tersalurkan dengan maksimal karena panggungnya sangat besar sekali, sangat megah. Nah ini yang memulai saya terangsang untuk mendalami dunia tari di situ. Gitu Mbak. Wah, keren sekali ya. Memang dari keluarga seniman ya, Mas. Iya. Kemudian pendidikannya juga mendukung untuk menyalurkan hasrat dan minatnya jadi seniman tari. Kemudian Mbak Tutu, Mbak,
Mbak Tutu angkatan berapa? Masih muda banget ternyata. Dewasa sekali kalau pas joget itu, wah, anggun. Semoga Mbak Tutu. Iya, berbeda dengan Mas Toto yang mungkin sudah lebih senior daripada saya ya. Saya itu masuk ke Ramayana Prambanan dari kelas 4 SD itu sekitar baru tahun 2004. 2004, berarti masih muda sekali ya kalau jadi dihitung. terlihat ya di sini masih junior sekali dibandingkan Mas Toto gitu. Jadi dari tahun 2004 itu pertama kali pentas saya perannya sebagai kijang kecil itu karena kan masih SD ya. Jadi peran-perannya juga masih untuk yang anak-anak gitu. Lalu perannya berjenjang sampai di usia SMA masuk ke kuliah awal itu saya mulai latih intens untuk menjadi Dewi Sinta begitu. Jadi saya itu berperan sebagai Sinta baru sekitar 5-7 tahun terakhir ini. Oh iya, gitu juga. Oke. Oke, kemudian Mas Anggoro. Pripun Mas sejarahnya tuh awal-awalnya tuh? Awal-awalnya saya masuk di Sendera Tari Ramayana itu saya aslinya dari Kediri, Jawa Timur. Ya. Nah, saya masuk di Jogja itu tahun 2006 pertengahan habis gempa itu. Saya masuk di Jogja terus saya ikut salah satu seniman. Dia sering mengisi di Prambanan. Nah, saya sering ikut ke Prambanan terus pulang ikut Prambanan terus lama-lama saya ditawarin mau enggak jadi pemain Ramayana? Saya bilang mau. Akhirnya pertama kali saya itu pentas itu tahun 2006 akhir itu saya cuma menjadi buto bagian pembakar. Bagian obongo cuma jadi raja udah. Oh iya. Setelah itu saya melonjak untuk memerankan tokoh-tokoh yang lain. Akhirnya saya ditetapkan sebagai Rahwana di sini. Oke. Tapi basicnya udah senang menari ya? Iya betul. Udah senang menari. Sekolahnya juga di studinya dia? Saya masuk SMKI itu 2007. 2007 ya. Oke. Setelah itu melanjutkan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oh iya, di ISI Jogja ya. Iya. Ya. Kalau perannya seperti itu tuh perannya itu saja yang harus diikutin atau perannya memegang satu peran misalkan Dewi Sinta terus untuk Mbak Tutu ya atau harus bisa rolling gitu, Mas Toto? Gitu. Jadi begini. Memang dari awal itu kita sudah melihat proses ya karena saya sering menyeleksi untuk menjadi penari tokohnya siapa gitu karena memang saya sendiri ini menjadi pemeran tokoh Rama itu kan melalui proses juga kan dari awal yang dari kecil sampai nanti arahnya kemana itu dari ya senior saya itu sudah membidik gitu. Seperti halnya saya sekarang sebagai generasi ketiga di Ramayana Prambanan ini ya saya pemeran Rama generasi ketiga ya. Itu juga kita harus melihat prosesnya. Oh anak ini nanti misalkan penari kijang kok bagus, pisnya juga agak kayak wayang, cantikannya juga boleh, terus tariannya juga ya luas. Nah ini akhirnya kami bisa merekrut supaya untuk belajar ke tokoh yang lain. Ya seperti Mas Anggoro juga demikian. Dulu awalnya dari buto, dari penari rampak. Nah akhirnya juga seorang koreografer ataupun sutradara sudah membidik. Oh itu pantasnya nanti akan jadi seperti ini. Kita sudah punya bayangan jauh gitu. Seperti itu. Oke. Jadi memang harus lama-lama dilihat, kemudian potensinya diarahkan ya. Cocoknya kemana gitu ya. Kalau misalkan latihannya Mas menikah ya. Latihannya itu apakah masih rutin kan sudah mumpuni ya, udah bertahun-tahun gitu melakukan peran yang sama ya, masih latihan terus kalau? Ya karena begini, untuk pemeran tokoh itu kita perlu pendalaman karakter ya. Belum tentu ini menjadi penari Rama selama 3 tahun bisa merasakan Rama itu seperti apa. Nah, itu yang paling penting. Seperti halnya Sinta, Rahwana dan Hanuman segala macam karena tokoh itu yang memerankan sangat menjadi ikonnya itu dalam cerita Ramayana gitu. Jadi memang pendalaman karakter tidak hanya sebatas kita melihat penari Rama yang baik atau gimana. Kita perlu memegang wayangnya juga seperti apa, misalnya seperti itu. Terus karakternya seperti apa gitu. Nah, terus kita mencari juga tentang masalah gerak. Gerak, misalkan tubuh kita itu seperti apa, porsinya seperti apa. Kita harus bisa menyesuaikan bahwa Rama sesuai dengan pergerakan yang ada di pewayangan. Ataupun kita perlu mendalami, membayangkan menjadi Rama beneran gitu. Iya, itu betul. namanya pendalaman karakternya. Pendalaman karakternya, oke. Jadi kalau gitu misalkan ada kegiatan yang rutin, tetap latihan, apalagi kalau misalkan ada job dari pemerintah atau dari instansi yang lain, itu bisa aja misalkan situasinya misalkan sedang launching perusahaan, mereka ingin membawakan satu cerita khusus,
otomatis dikoreografikan Mas Toto ya dan teman-teman ya, diciptakan gitu satu ini tarian baru gitu ya, koreografi karena memang baru. di sini kami dituntut tidak hanya Ramayana saja Mbak, tetapi kita harus menggarap tentang sejarah, menggarap tentang legenda. Nah ini kita juga siap untuk hal-hal seperti itu. Asik sekali ya. Jadi kegiatannya tuh menari udah mendarah daging. Iya. Mendarah daging. Terus misalkan ini nih, kalau kegiatan kan selalu live ya, menari itu. Yang pernah ditemui itu apa sih yang paling heboh gitu? Maksudnya pas pentas di mana gitu. Terus menemui suatu apa, mungkin ada kendala teknis gitu, bagaimana antisipasinya gitu Mas. Kadang-kadang kan kita ya tidak mungkin mulus gitu. Dari adik-adik ini mungkin ada pengalaman juga ya. Saya itu menjadi duta seni Indonesia di Eropa ya, waktu itu di Inggris. Ada salah satu kostum yang ketinggalan. Nah itu, waduh, ini kami sudah bingung, tetapi kita dituntut untuk kreatif supaya kostum itu komplit. Nah itu harus direkayasa gitu. Karena di dalam dunia seni ini tidak ada yang nggak bisa, misalkan seperti itu. Itu kendala-kendalanya seperti itu. Seperti make up juga. Kalau misalkan kita ketinggalan make up misalkan, waduh itu kan sesuatu yang vital. Artinya kita harus seperti apa supaya bisa seperti pementasan sebenarnya gitu. Iya, betul. Gimana? Dan semuanya itu make up sendiri nggih? Iya. Semuanya sendiri, oke. Mas Anggoro pripun Mas pengalamannya gitu? Wah, dalam situasi live harus tetap perform perfect gitu. Pripun Mas pengalamannya? Pengalamannya waktu saya jatuh di panggung. Waduh, oke. Geraknya kan paling ini nggih, buta jadi buta soalnya. Karena ada perubahan panggung, kita nggak diberitahu, kita akhirnya kesandung, saya jatuh di situ dan kebetulan langsung bengkak kaki. Aduh, masih bisa lanjut itu. Nah itu mau nggak mau kita harus lanjut. Nah itu saya merasakan sampai akhir pementasan saya cenut-cenut ya. Tapi ya gimana lagi harus performance harus sesuai karakter, sesuai peran, harus kesana kesini. Kalau Anoman nggak ya? Enggak, saya lihat posturnya agak besar, Anoman kurus-kurus ya. Kalau Mbak Tutu pripun Mbak? Pas live gitu. Waktu live ya. Jadi kalau Sinta itu kan kostumnya itu kan kita pakai jarik samparan ya Mbak ya. Jadi kayak ada ekornya gitu. Nah, dulu waktu pertama kali saya jadi Sinta itu kan mungkin saya berlatihnya itu masih kurang karena jam terbangnya juga masih awal-awal gitu ya. Nah, itu tuh kadang-kadang kalau saya itu pemanasannya kurang atau ada situasi gerak yang harus keburu-buru gitu, itu tuh belibet gitu samparannya di kaki. Nah, itu kadang-kadang bisa kalau nggak hati-hati bisa jatuh gitu. Tapi untungnya sih dulu nggak sampai jatuh gitu ya dan nggak sampai malu gitu. Cuman kayak sempat mau kesandung gitu. Tapi ada Rama kan jadi kayak ada yang megangin. Gitu. Kalau Mas Toto sama Mbak Tutu selalu berpasangan? Enggak. Karena selama ini saya menjadi penari Rama di Ramayana Prambanan itu lebih dari 20 Sinta yang pernah menjadi pasangan sama saya. 20 Sinta loh Mbak ya. Jadi regenerasi Sinta lebih cepet lah, lebih banyak. Kalau Ramanya Mas Toto regenerasi Ramanya ini agak ini ya, harus nggak secepat Sintanya gitu. Oh gitu, Terus kalau misalkan selama pandemi ini pentas terus pun Mas, apakah sama dengan hari biasa atau dulu close dulu ini ya? Dalam masa pandemi ini kami terhitung sejak bulan Januari Mbak. Januari. Itu kita sudah mulai surut dalam pementasan. Akhirnya di bulan Februari kita stop total. Karena PT Taman Wisata sudah tidak mengadakan kegiatan. Hanya sekali pada waktu itu kerjasama dengan KJRI secara live streaming. Itu di bulan apa ya? Itu tuh ya. Bulan Agustus. Hanya sekali itu kita mengadakan pementasan di situ. Jadi memang kawan-kawan seniman ini karena Ramayana Prambanan ini senimannya lebih dari 500 ya. Jadi itu dari beberapa grup itu kita kumpulkan, kalau jadi satu itu 500 lebih. Hampir 600 seniman pengrawit dan seniman tarinya. Itu. Jadi memang kegiatan-kegiatan selama pandemi Covid ini ya kita sedikit-sedikit masih ada untuk live streaming di ruang ini, bahkan di ruangan ini pun sering saya buat untuk studio gitu. Gambarnya kita balik di depan, di dalam ini untuk studio untuk pertunjukan gitu. Tetapi terbatas, cuma gitu aja. Betul, mengikuti protokol ya, jadi memang ini kan berdampak sekali ya kalau pandemi untuk seniman terutama. Makanya Kalyana juga bagaimana kita terus bisa supaya mengajak seniman untuk tetap do something, kemudian tetap eksis, tetap kita tampilkan dengan cara kita yang masih sederhana ini ya Mas, dengan menampilkan podcast, menampilkan live show.
dulu pernah ikut di live show-nya Kalyana itu bulan apa nggih? Beberapa bulan yang lalu pernah pentas ya kebetulan di The Colomadu Solo nggih. Nah, itu berapa kru yang datang Mas waktu itu? Itu ada 24 kru penari, untuk 24 penari dan pengrawit, ada 3 kru yang selalu mendampingi kami. Oh gitu ya. Jadi dipadatkan ininya ya, krunya dipadatkan luar kota dan masih pandemi waktu itu. Jadi kalau gitu berarti mulai kapan lagi aktif lagi? Kira-kira? Ada sinyal lampu hijau tanggal 4 ini, Ramayana Prambanan mulai ada uji coba untuk pementasan dan penonton terbatas dan sudah di-share untuk marketingnya. Oh gitu ya, sudah mulai ya. Jadi nanti siap-siap teman-teman Sobat Kalyana yang mau lihat, tunggu kabar dari Mas Toto ya. Siap. Ya, kapan bisa di ini lagi ya, bisa melihat tampilannya lagi ya. Kemudian selama pandemi ya, kegiatannya tuh apa Mas? Kalau aslinya Mas Anggoro nih kok sehari-harinya? Sehari-hari saya itu masih sekolah atau kuliah? Saya pelihara ikan. Oh gitu. Saya budidaya ikan. Oke. Ikan hias koi. Oh iya. Sekarang masih ngetren terus nih. Masih belajar untuk sampingan. Tapi yang utama memang seniman seniman tari yang itu yang utama. Kalau Mbak Tutu masih sekolah menapa? Kalau saya sudah enggak selesai. Kebetulan saya sehari-harinya ibu rumah tangga. Oh, sudah menikah ya Mbak? Sudah menikah. Pasti mungil. Ibu rumah tangga dan juga kerja di salah satu perusahaan swasta. Oh gitu. Oke. Jadi memang tari itu berapa persen nih kegiatan tari antara dengan kegiatan yang lain itu? Kalau dulu waktu sebelum pandemi mungkin bisa dibilang 50-50 50%. Oke. Kalau Mas Toto terus pundi Mas? Saya tetap konsisten dengan hati saya ya. Saya selalu berkarya dalam masa pandemi ini, walaupun ini ada tanggapan atau tidak. Kami selalu membuat konsep-konsep karena apa? Kami mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sekali tentang Prambanan. Konsep saya membuat candi ini saya populerkan dengan sebuah karya tarian. Artinya kemarin sudah jalan selama sudah 3 tahun ini saya membuat festival candi. Itu adalah sebentuk sindera tari yang menceritakan tentang sejarah berdirinya candi. Itu ada 7 candi yang selama ini kami lakukan seperti itu. Nah, kemudian kami juga membuat upacara adat yang selalu kerjasama dengan Dinas Kebudayaan karena di Jogja ini selalu dihidupkan upacara adat yang ada kaitannya dengan seni pertunjukannya juga, yang menceritakan tentang misalkan Saparan itu ada gunungan apem, terus sumbu imajiner juga. Jadi memang kegiatan kami selama ini selalu memproduksi dan dengan kawan-kawan seniman satu kabupaten. Oh gitu ya. Oke. Kalau menurut Mas nih dan Mbak Tutu ya, pesannya apa sih kepada teman-teman milenial nih? Jadi memang budaya yang agung, yang luhur ini, supaya tetap mereka bisa tetap care, tetap peduli dengan cara mereka sendiri. Mungkin ada kegiatan yang lebih mendekatkan kepada milenial gitu Mas, atau mungkin mengajak mereka untuk bisa lebih mengenal tari, budaya Jawa terutama. Pripun Mas menika arahan ke depan? Kalau saya memang budaya milenial ini memang selalu bersaing ya dengan tradisi ya. Tetapi tradisi ini juga tidak kalah loh ya, karena tradisi ini mempunyai pondasi yang sangat kuat sekali. Karena apa? Dari seni tradisi itu kita bisa mengenalkan seni tradisi, dunia tari, dunia karawitan akan mewakili sebagai alat komunikasi dunia nantinya. Tujuan saya seperti itu. Jadi memang saya sebagai seniman memang harus bisa mengenalkan budaya-budaya kami yang ada di Indonesia ini. Seperti itu. Oke. Harus tetap semangat pokoknya. Tetap semangat ya apapun kondisinya. Nah ini sebenarnya saya tuh penasaran ya saya sendiri. Kalau Mas Anggoro nih kan jadi Rahwana ya. Kalau dari sosoknya kan imut-imut gitu ya. Jadi petenanan pora gitu. Beneran nggak gitu bisa memerankan Rahwana? Mas boleh dikasih gerakan gitu Mas biar tahu gitu teman-teman tuh ya penasaran gitu. Kadang-kadang kita hanya melihat di balik topeng ya, di balik dandanan gitu aja. Asli nih kayak ngapa tahu gitu. Ayo Mas monggo silakan ya. Boleh ya Mas kita berdiri sini ya. Silakan Mas. Gerakan ketika Rahwana mau nyandrum sama Sinta. Oke, coba Mas. Mbak. Nah, ini dari sabetan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya mondong. Wong ayu.
Oh, ngeri ya. Bagus banget ternyata, suaranya harus kenceng gitu ya Mas ya. Harus lepas, bener suaranya gede banget ternyata. Nah sekarang Mbak Tutu nih yang lembut. Wis, lembut banget ya. Memang harus ini ya, ngeblend gitu ya. Harus menghayati bener perannya. Harus lembut. Tapi Ya. kalau sudah tahu aslinya, Wah, gontok-gontokan. Gitulah pokoknya seru ya. Maksudnya karena kita sebagai anak muda, saya mewakili anak muda ya. Mohon maaf ya. Wah, anak tua ya, apa-apa lah ya Mas ya, rada tua sih. Sudah di panggung itu banyak penonton yang minta foto. Oh, gitu ya? Tahu aslinya. Mas, ternyata imut-imut gitu ya Mas Anggoro ya. Wah, gitulah teman-teman. Kita tuh penasaran seperti itu. Jadi di balik itu kan kita nggak pernah tahu ya backstage-nya seperti apa. Ternyata teman-teman nih kita tidak pernah mengira ya potensinya seperti itu, kegiatannya seperti itu, membawa nama Indonesia ya, dengan membawa budaya kita. Oke teman-teman, sebenarnya banyak sekali ya yang pengen kita kulik-kulik lagi, tapi kayaknya kita mungkin ada sesi yang selanjutnya yang menghadirkan lagi dari teman-teman dari Sendera Tari Ramayana Prambanan ini. Next time kita akan bikin podcastnya lagi, oke? Betul ya Mas ya? Podcast kita bikin lagi ya, oke? Demikian ngobrol-ngobrol singkat kita sore kali ini. Semoga ada kesempatan untuk ketemu lagi. Terima kasih ya, thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe untuk menghadirkan teman-teman seniman yang lain supaya tahu karyanya dan bisa mengajak teman-teman milenial ya untuk tahu apa kegiatannya teman-teman seniman dan musisi. Thank you, bye. salam budaya.